Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimit ini kita buka dengan materi trigonometri ya. Tetapi saat kita rekam tidak ada suaranya. Jadi ini saya backing lewat aplikasi. Dari sesi 1 dan 2, berarti dibagi 2, 18. Nah, ini karena setengah-setengah 50% dibagi daring dan luring ya. Dan kesempatan ini juga bertepatan dengan kelas 12 ujian sekolah. Kita dapat jadwal kelas 10 hanya satu kelas. Jadi kita hanya bisa untuk daring. Ini diikuti untuk siswanya sendiri itu ada 36, tetapi mungkin karena sinyal juga ini yang bisa masuk ke Gimit ada sekitar sesuai sesuai presensi ada 13-14an. Saat ini saat puasa juga, jadi ada sinyal dan ada hal yang lain. Kami buka dengan penguatan teknik stop ya. Kita buka dengan penguatan teknik stop yang terlebih dahulu saya share untuk presensinya. Ini saya minta buka videonya, video dari anak-anak. Ada yang sudah siap dan ada yang belum, ada yang makan roti Rianita ini. Kita berikan teknik stop ini untuk fokus ke dalam materi matematika trigonometri. Ya, kita coba. Ya, ini cek untuk suaranya. Terdengar dari rumah anak-anak. Lalu kita gunakan teknik stop. Ya, teknik stop itu ya, kita gunakan teknik stop, berhenti sejenak dari kegiatan. Lalu yang kedua lagi menghembuskan napas, diambil dari bahasa Inggris ya. Stop tadi berhenti, S-nya stop, T-nya itu take a deep breath, yaitu menghembuskan, tarik nafas secara dalam-dalam. Nah ini, tarik nafas secara dalam-dalam. Lalu O-nya itu observe, yaitu amati apa yang dirasakan. Nah ini saya suruh mengamati secara perlahan, apakah lebih rileks atau masih belum rileks fokus untuk masuk ke materi. Ternyata ada yang belum siap, ya saya ulangi lagi. Saya suruh duduk, ini ada yang berdiri. Oke. Setelah kita lakukan teknik stop ini, kita berikan instruksi bahwa kegunaan stop ini adalah untuk intinya itu untuk merelaksasikan dan untuk memfokuskan konsentrasi ya, agar kita nyaman dalam memulai dari sebuah materi matematika ini nanti. Ya. Ini. Nah, ini B ini mencoba teknik stop lagi. B Erlin ya. Nah, ini dia tertawa sendiri. Yang Melinda ini enggak terlihat karena pakai masker. Yang lainnya malu-malu untuk membuka ininya video. Oke. Untuk semuanya karena sudah siap, saya akan mengambil keputusan untuk memulai dari materi ini, karena kalau kita ambil keputusan untuk kerangka putsnya, POC-nya ini masalah. Karena dalam pandemi ini terutama bertepatan dengan ujian sekolah juga, ini jadwalnya agak terbagi. Ya, masalahnya, problemnya ya memang waktunya ini terbagi antara kelas 12 dan kelas 10. Kebetulan kelas 10 hanya satu kelas. Seperti itu. Kita berhenti sejenak. Kita coba ulangi lagi. Apakah sudah siap
atau belum. Mohon maaf, videonya sedikit error, merekam tidak dapat dengan baik. Ini terlihat saat ini tadi kita sudah mulai masuk materi. Sedikit error, sedikit tidak bisa terekam dengan baik. Kan teknik stop ya, bisa menggunakan teknik stop. Stop itu untuk apa juga kita sudah kenalkan di sesi sebelumnya. Nah ini tadi juga menanyakan bagaimanakah keadaan atau emot saat ini ketika lama tidak jumpa dengan matematika atau saat ini memulai. Jadi banyak macam-macam anak-anak itu memberikan emotnya. Ada yang sedih, ada yang senang, ada yang nggak tahu, ada yang menangis dan lain-lain. Nah, sebelum masuk ke materi, ini tujuan trigonometri sudah saya jelaskan tadi ya, tetapi sedikit tidak bisa share layarnya. Yaitu melalui proses mencari informasi ini diharapkan siswa itu dapat menentukan sudut atau menentukan nilai perbandingan trigonometri sehingga siswa itu dapat mengkomunikasikan, mengasosiasi dalam presentasi, dalam laporan tertulis. Seperti itu intinya. Sebelum masuk materi utama, coba perhatikan gambar dan suara berikut. Nah, ini kita berikan suara tadi ya untuk ini untuk mengecek ya, untuk berdiferensiasi, ngecek siswa ini yang tipe belajarnya itu pakai audio atau pakai visual itu yang mana. Jadi tadi kita cek sebentar. Kita cek suara seperti ini. Potongan pizza, penggaris segitiga, atap rumah, hanger baju. Potongan pizza, penggaris segitiga, atap rumah, hanger baju. Saya ulangi terus ya, ternyata ada yang mendengar dengan baik, ada yang tidak mendengar, tetapi setelah saya berikan foto ini, jadi ada pula yang mengingatnya semuanya hampir betul. Itu dapat kita bagi bahwa anak-anak yang visualnya bagus, tipe belajar melalui visual, kita nanti kelompokkan dengan yang tipe visual. Yang auditory kita masukkan ke auditory kinestetik, atau keduanya nanti kita juga masukkan ke keduanya. Karena terlihat bahwa kalau kita memberikan feedback kepada anak-anak, itu terlihat cara menjawabnya. Mungkin ada hal yang lain, tetapi tentunya kelihatan. Jadi misalkan kita tanya lagi, dia paham, kita tanya lagi, dia mengingat, berarti bisa ya, itu seperti itu. Lalu kita berikan feedback mana yang mudah untuk diukur besar sudutnya. Dari contoh-contoh 4 itu mana yang mudah diukur menggunakan busur. Nah, ini kita masuk ke busur ya. Jadi busur itu anak-anak, busur untuk mengukur sudut itu kita pakai busur ya anak-anak. Kalau mengukurnya harus dasarnya harus datar, harus kita luruskan agar dapat kita tentukan sudut yang akan kita ukur. Kalau sudut benda atau sebuah bangun datar itu tegak lurus atau sesuai dengan garis C ini kita luruskan, maka sudutnya yang kita ambil adalah sudut yang dimulai dari 0, berarti sudut bawah. Kalau anak-anak menggunakan busur yang sebelah kiri, berarti sudutnya yang digunakan adalah sudut 0 yang di atas, seperti itu. Macam-macam sudut itu banyak sekali, sudut itu banyak sekali yang bisa dibentuk. Tetapi di dalam ilmu trigonometri, sudut istimewa itu 3. Sudut istimewa itu 3, yaitu sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul. Selain itu sudutnya sifatnya tidak sifat istimewa. Bagaimana dikatakan sudut siku-siku? Sudut siku-siku jika sudutnya itu 90 derajat, sama dengan 90 derajat.
tegak siku-siku, bukan tegak lurus tapi siku-siku, dia siku, sudutnya siku. Sedangkan untuk sudut lancip itu berada di sudut kurang dari 90 derajat. 0 sampai kurang dari 90 derajat. Sedangkan sudut tumpul itu berada di antara 90 derajat dan 180. Berarti dia melebihi 90 derajat. Seperti itu anak-anak. Ya. Jika kalian sudah paham, ternyata trigonometri itu dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bentuk-bentuk trigonometri atau menentukan sudut trigonometri ternyata banyak di sekitar kita. Sehingga kalau kita diminta untuk menyebutkan mana yang ada sudutnya dari benda-benda di sekitar atau mana sudutnya dari benda-benda yang sudah kita berikan, tentunya sudah paham mana yang mudah diukur sudutnya, mana yang tidak bisa diukur, mana. Oke, untuk bahan refleksi anak-anak, coba ini nanti kita berikan link di LMS, pertanyaannya sama, 2 ini, apakah murid sudah bisa membedakan setiap sudut? Nanti dijawab iya atau belum. Yang kedua, coba ukur sudut benda yang ada di sekitar kalian. Prosesnya harus divideokan menggunakan busur. Oke, mungkin seperti itu untuk refleksinya. Terima kasih. Nanti jangan lupa anak-anak buka LMS-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.